Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam kepada Bapak dosen yang terhormat dan juga teman-teman dari kelas Manajemen Keuangan Internasional B2. Kami dari kelompok 2 hari ini akan membawakan materi mengenai sumber pembiayaan jangka pendek asing. Adapun sebelum lanjut pada sesi pemaparan materi, mohon izin untuk memperkenalkan diri beserta dengan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Gladys Rilana Suryadi dengan NIM akhir 110 dengan nomor absen 9. Kemudian saya ditemani oleh 3 rekan, yaitu yang pertama ada Putu Yumi Chandra Dewi dengan NIM akhir 124 dengan nomor absen 11. Kemudian ada Kadek Indah Putri Ningrum dengan nomor NIM akhir 173 dan juga dengan nomor absen 18. Dan yang terakhir ada anak Agung istri Mas Kirana Dewi dengan NIM akhir 181 dengan nomor absen 19. Pada hari ini, kita memiliki 3 pokok atau 3 materi utama yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah mengenai sumber-sumber pembiayaan jangka pendek, di mana dalam materi ini juga akan dibahas mengenai pembiayaan internal jangka pendek, kemudian ada pembiayaan eksternal jangka pendek, dan akan dibahas juga mengenai akses pada pendanaan selama krisis kredit. Nah, kemudian materi utama yang kedua yaitu adalah mengenai pembiayaan dengan mata uang asing. Dan yang terakhir yaitu mengenai menentukan suku bunga pembiayaan yang efektif. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk pada sesi pemaparan materi. Jadi, semua perusahaan itu akan membuat keputusan pendanaan jangka pendek secara berkala, termasuk bagi perusahaan multinasional atau multinational corporation atau yang bisa kita singkat juga dengan MNC. Nah, di luar pembiayaan perdagangan internasional, MNC ini memperoleh pembiayaan jangka pendek untuk mendukung operasi lainnya. Karena MNC ini memiliki akses pada sumber dana tambahan, keputusan pendanaan jangka pendek perusahaan ini akan menjadi lebih kompleks jika dibandingkan dengan keputusan perusahaan lainnya, di mana seorang manajer dari sebuah perusahaan MNC atau perusahaan multinasional harus penting untuk memahami kemungkinan keuntungan dan juga kerugian dari pembiayaan jangka pendek dengan mata uang asing. Sehingga manajer tersebut itu dapat membuat keputusan pendanaan pendanaan atau pembiayaan jangka pendek yang dapat memaksimalkan nilai MNC. Karena kan pasti sebuah manajer pasti ingin agar membuat keputusan atau yang dimana keputusan tersebut dapat menguntungkan bagi perusahaannya, termasuk keputusan mengenai sumber pembiayaan jangka pendek perusahaannya. Jangan sampai di mana sumber pembiayaan jangka pendek yang dipilih itu ternyata biayanya besar atau risikonya besar yang dapat membawa kerugian bagi perusahaan. Jadi manajer ini pastinya akan menganalisis dan juga mempertimbangkan serta mengambil pilihan-pilihan yang aman serta baik bagi perusahaan tersebut. Nah, kita akan masuk kepada materi yang pertama yaitu sumber-sumber pendanaan jangka pendek asing. Sebuah perusahaan multinasional atau MNC ini bisa saja kadangkala ini mengalami yang namanya kekurangan dana yang sifatnya ini hanya sementara waktu. Jadi bukan dalam jangka panjang, tapi cuma hanya sementara waktu. Sehingga hal tersebut ini akan membuat MNC atau perusahaan tersebut ini akan bergantung pada pembiayaan jangka pendek sampai pada titik perusahaan tersebut, di mana yang tadinya perusahaan itu mengalami kekurangan dana, sampai pada titik perusahaan itu sudah mendapatkan arus kas yang cukup untuk menutupi kekurangan dana. Nah, pada umumnya perusahaan pertama kali ini akan mencoba pendanaan jangka pendek yang berasal dari internal perusahaan terlebih dahulu. Baru jika ternyata didapati bahwa dana atau pendanaan lewat internal ini ternyata tidak mencukupi yang sesuai dengan yang dibutuhkan, baru perusahaan ini akan dapat mengakses dana secara eksternal. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pembiayaan internal jangka pendek. Sebelum sebuah MNC atau perusahaan yang dalam keadaan membutuhkan dana ini mencari pendanaan keluar seperti yang tadi sudah kita singgung, MNC ini akan terlebih dahulu memeriksa posisi arus kas dari
anak perusahaan lainnya untuk menentukan apakah ada dana internal yang tersedia. Nah, contohnya, sebagai contoh, untuk lebih dapat memahami lebih mudah mengenai pembiayaan atau pendanaan dari internal jangka pendek. Nah, kita ambil contoh yaitu ada Chefport Incorporated atau Inc. Di mana perusahaan Chefport ini itu memiliki banyak anak perusahaan yang tersebar di negara-negara. Nah, dalam contohnya ini ada anak perusahaan yang di Kanada dan juga di Meksiko. Nah, dalam kasus ini, anak perusahaan yang berada di Kanada itu telah sedang mengalami pendapatan dalam kondisi yang baik dan mengalami pendapatan yang kuat. Di mana anak perusahaan yang di Kanada ini berniat untuk berinvestasi sebagian dari pendapatannya pada sekuritas pasar uang. Dan diperkirakan perusahaan ini tidak akan membutuhkan sejumlah dana tersebut yang ingin diinvestasikan selama jangka waktu kurang lebih 6 bulan ke depan. Nah, sementara itu di lain sisi, anak perusahaan dari satu induk perusahaan yang sama, yaitu anak perusahaan Chefport yang berada di Meksiko, di mana perusahaan tersebut kan mengandalkan pendapatan untuk mendukung ekspansi perusahaannya. Namun pada masa tersebut, pada kuartal ini, pendapatannya itu ternyata sedang relatif rendah. Sedangkan yang tadi kan kalau yang Kanada yang pendapatannya sudah bagus. Nah, yang Meksiko ini ternyata dia sedang dalam keadaan membutuhkan uang untuk melakukan ekspansi. Namun karena pendapatannya tidak cukup untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dari induk perusahaan atau dari Chefport dari pusat ini memberikan instruksi kepada anak perusahaan yang di Kanada ini untuk meminjamkan sebagian dari pendapatannya ini kepada anak perusahaan yang di Meksiko, di mana dalam jangka waktunya yaitu selama 6 bulan ke depan. Nah, karena perusahaan Meksiko ini diharapkan untuk menghasilkan arus kas positif selama 2 kuartal berikutnya, itu akan mendapat mengembalikan pinjaman dalam waktu 6 bulan. Jadi ini merupakan contoh kasus dari sebuah perusahaan induk yang memiliki beberapa anak perusahaan di mana bisa mendapatkan sumber pembiayaan internalnya dari anak perusahaan lainnya. Nah, adapun untuk mendapatkan pembiayaan internal, ada juga cara lainnya, di mana perusahaan multinasional ini dapat mencoba untuk mendapatkan pembiayaan dari anak perusahaan mereka, namun dengan cara yang lain, yaitu dengan meningkatkan markup pada pasokan yang perusahaan kirimkan pada anak perusahaannya. Nah, dalam hal ini, kalau yang tadi kan sebelumnya itu kan berarti dalam bentuk pinjaman. Jadi di mana antar anak perusahaan itu harus mengembalikan dana yang dipinjamnya. Nah, kalau untuk cara ini dengan meningkatkan markup, perusahaan induk ini tidak perlu mengembalikannya karena ini bukan berupa pinjaman, di mana metode mendukung perusahaan induk ini terkadang lebih layak daripada memperoleh pinjaman dari anak perusahaan, karena hal tersebut ini akan dengan metode ini dapat menghindari perusahaan atas menghindari pembatasan atau pajak yang dikenakan oleh pemerintah nasional. Namun tetap ada minusnya atau kekurangan dari metode ini, di mana dalam beberapa kasus metode ini tuh mungkin dibatasi oleh pemerintah dari anak perusahaan tempatnya beroperasi atau pemerintah dari anak perusahaan itu berada. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengendalian internal atas dana. Sebuah perusahaan multinasional ini tuh harus memiliki sistem internal, di mana sistem internal ini akan secara konsisten ini memantau jumlah pembiayaan jangka pendek oleh semua anak perusahaannya. Hal ini memungkinkan dengan adanya sistem internal atau pemantauan ini yang pertama itu dapat mengenali anak perusahaan mana yang memiliki kas lebih yang tersedia dalam mata uang yang sama dengan yang perlu dipinjamkan atau perlu dipinjam anak perusahaan lain. Jadi jika adanya pengendalian atau sistem internal ini, kita kan jadi mengetahui dari kas anak-anak perusahaan. Jadi ketika salah satu anak perusahaan ini diketahui memiliki misalnya membutuhkan sejumlah dana dalam jangka pendek,
dalam suatu mata uang tertentu, kita juga dapat bisa melihat dari sisi kas anak perusahaan di negara lainnya, oh apakah ada kas lebih yang dapat dipinjamkan kepada anak perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua, dengan adanya sistem internal ini juga dapat mengatur sejauh manakah pembiayaan jangka pendek oleh masing-masing anak perusahaan. Nah, jika tanpa adanya pengendalian ini, satu anak perusahaan itu kan berarti bisa saja meminjam secara berlebihan, yang akhirnya itu akan berdampak pada mempengaruhi jumlah yang dapat dipinjam oleh anak perusahaan lainnya jika semua anak perusahaan yang meminjam dari bank itu didukung oleh jaminan induk. Nah, pengendalian induk juga dapat digunakan tidak hanya untuk memantau tingkat pembiayaan jangka pendek per anak perusahaan, tetapi juga untuk menetapkan tingkat utang jangka pendek maksimum pada setiap anak perusahaan, karena kan pastinya perlu ada kontrol atas jumlah utang yang dapat dipinjam oleh sebuah anak perusahaan. Jangan sampai utangnya dari sebuah anak perusahaan ini ternyata membengkak atau yang akan menyebabkan risiko-risiko atau kekurangan lainnya. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, karena tadi sudah dijelaskan materi terkait pembiayaan internal jangka pendek, maka berikutnya adalah materi terkait pembiayaan eksternal jangka pendek. Jadi perusahaan multinasional ataupun anak perusahaan multinasional itu tidak dapat selalu mengakses pada dana yang berasal dari internal. Dengan demikian, mereka juga sering menggunakan sumber dana jangka pendek eksternal untuk memenuhi kebutuhan likuiditas mereka. Berikut ini merupakan pembiayaan eksternal jangka pendek, yaitu yang pertama ada catatan jangka pendek atau short term notes, di mana ini merupakan salah satu metode yang semakin banyak digunakan dalam beberapa tahun terakhir, yaitu penerbitan surat utang jangka pendek atau sekuritas utang tanpa jaminan. Di Eropa, sekuritas tersebut disebut sebagai Euronotes. Suku bunga pada wesel ini didasarkan pada LIBOR, yang mana suku bunga yang dikenakan pada pinjaman antar bank antara Eropa dan negara-negara lain. Catatan jangka pendek ini biasanya memiliki jatuh tempo 1, 3, ataupun 6 bulan, di mana beberapa MNC atau multinational corporation terus menggulungnya sebagai bentuk pembiayaan jangka menengah, di mana bank komersial menanggung wesel untuk MNC dan beberapa bank komersial membelinya untuk portofolio investasi mereka. Yang kedua adalah surat berharga atau commercial paper. Selain surat utang jangka pendek, MNC juga dapat menerbitkan surat berharga. Di Eropa, ini kadang-kadang disebut sebagai Euro Commercial Paper. Nah, dealer menerbitkan surat berharga untuk MNC tanpa dukungan sindikasi pinjaman emisi, sehingga harga jual tidak dijamin kepada emiten. Jatuh tempo dapat disesuaikan dengan preferensi emiten. Dealer dapat membuat pasar sekunder dengan menawarkan untuk membeli kembali surat berharga sebelum ditetapkannya tanggal jatuh tempo. Dan yang terakhir yaitu pinjaman bank atau bank loans. Nah, pinjaman langsung dari bank yang sering digunakan untuk memelihara hubungan bank merupakan sumber dana jangka pendek yang populer lainnya bagi MNC. Nah, jika sumber alternatif jangka pendek menjadi tidak tersedia, maka multinational corporation lebih mengandalkan pinjaman langsung dari bank, di mana sebagian besar MNC ini akan memelihara pengaturan kredit dengan berbagai bank di seluruh dunia. Beberapa memiliki pengaturan kredit dengan lebih dari 100 bank asing dan juga bank domestik. Nah, yang berikutnya adalah akses pada pendanaan selama krisis kredit. Selama krisis kredit yang terjadi pada tahun 2008 sampai 2009, nah pasar untuk surat utang jangka pendek, surat berharga, dan juga pinjaman bank mengalami fase yang kurang liquid, di mana banyak lembaga keuangan yang telah menyediakan dana di pasar ini mengalokasikan lebih banyak dananya untuk sekuritas utang atau pemerintah yang bebas risiko, karena mereka lebih mengandalkan atau memperhatikan risiko kredit dari MNC itu sendiri. Maka dengan demikian MNC tersebut memiliki akses yang terbatas ke dana jangka pendek. Nah, beberapa MNC harus membayar premi risiko yang lebih tinggi untuk mendapatkan utang jangka pendek. MNC lain tidak dapat memperoleh utang jangka pendek
dan harus lebih mengandalkan kas ataupun laba ditahan selama krisis kredit. Baik, selanjutnya saya, Putu Yuni Chandra Dewi, akan melanjutkan materi. Materi selanjutnya yaitu pembiayaan dengan mata uang asing. Ketika perusahaan multinasional memperoleh pembiayaan jangka pendek, mereka biasanya meminjam mata uang yang sesuai dengan arus kas masuk masa depan mereka. Jika sebagian besar arus masuk tersebut dalam dolar, maka MNC dapat mengandalkan pembiayaan jangka pendek dalam dolar. Jika MNC memiliki posisi piutang bersih dalam mata uang asing, maka MNC dapat memperoleh pinjaman jangka pendek dalam mata uang tersebut, sehingga dapat mengakses dana jangka pendek dan juga melakukan lindung nilai atas piutangnya terhadap risiko nilai tukar. Strategi ini sangat menarik jika tingkat bunga mata uang asing itu rendah. Bahkan ketika MNC atau anak perusahaannya tidak berusaha untuk menutupi penerimaan bersih asing, mereka mungkin masih mempertimbangkan untuk meminjam mata uang asing jika tingkat bunga pada mata uang tersebut relatif rendah. Karena suku bunga bervariasi antar mata uang, biaya pinjaman dapat sangat bervariasi antar negara. Perusahaan multinasional yang menjalankan bisnis di negara-negara dengan suku bunga tinggi dikenakan biaya tinggi untuk pembiayaan jangka pendek jika mereka membiayai dalam mata uang lokal. Mereka mungkin mempertimbangkan pembiayaan dengan mata uang lain yang memiliki tingkat bunga lebih rendah. Dengan memangkas 1 poin persentase dari tingkat pembiayaannya, sebuah MNC dapat menghemat 1 juta dolar dalam beban bunga tahunan atas utang sebesar 100 juta dolar. Penghematan seperti itu memotivasi MNC untuk mempertimbangkan berbagai mata uang ketika mendanai operasi mereka. Selanjutnya yaitu materi bagian dari pembiayaan dengan mata uang asing, di mana materi tersebut adalah perbandingan suku bunga antar mata uang. Nah, bisa kita lihat pada gambar di samping. Nah, gambar ini membandingkan suku bunga jangka pendek antar negara pada bulan Mei tahun 2013. Sebagian besar suku bunga sangat rendah pada waktu itu. Hal ini dikarenakan karena kondisi ekonomi global melemah dan tingkat permintaan dana pinjaman oleh perusahaan relatif rendah. Suku bunga di banyak negara berkembang biasanya akan lebih tinggi daripada suku bunga di negara-negara maju. Nah, dapat kita lihat pada gambar. Gambar ini menunjukkan bahwa suku bunga di Brazil dan di India jauh lebih tinggi daripada suku bunga di negara-negara maju. Di antaranya Australia, Kanada, Jepang, United Kingdom, dan United States. Nah, negara-negara berkembang cenderung memiliki inflasi yang lebih tinggi dan tingkat tabungan yang rendah. Dan faktor-faktor inilah yang menyebabkan tingkat suku bunga relatif tinggi. Tingkat bunga di Jepang hampir selalu rendah dibandingkan dengan negara lain, karena tingkat tabungan rumah tangga yang sangat tinggi yang memungkinkan pasokan dana yang cukup besar untuk disalurkan kepada peminjam. Ketika suku bunga di Jepang atau upaya lainnya di bawah suku bunga Amerika Serikat, beberapa MNC yang berbasis di Amerika Serikat akan mempertimbangkan untuk memperoleh pinjaman jangka pendek di negara-negara tersebut. Baik, lanjut ke materi berikutnya, yaitu menentukan suku bunga pembiayaan efektif. Ketika MNC meminjam mata uang yang berbeda dari mata uang lokalnya, biaya aktual pembiayaannya akan tergantung pada dua hal. Yang pertama, yaitu tingkat bunga yang dibebankan oleh bank yang memberikan pinjaman, dan yang kedua yaitu pergerakan nilai mata uang yang dipinjam selama umur pinjaman. Dengan demikian, tingkat pembiayaan aktual atau efektif mungkin berbeda dari tingkat bunga yang dikutip. Nah, agar lebih paham dalam menentukan suku bunga pembiayaan efektif ini, maka contoh akan dijelaskan oleh rekan saya berikut ini. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan contoh dari menentukan suku bunga pembiayaan yang efektif. Contoh kali ini berasal dari Dearborn Inc. yang berbasis di Michigan, memperoleh pinjaman 1 tahun sebesar 1 juta dalam dolar Selandia Baru dengan tingkat bunga yang dikutip sebesar 8%.
Ketika Dearborn menerima pinjaman, ia mengubah dolar Selandia Baru menjadi dolar Amerika Serikat untuk membayar pemasok bahan. Nilai tukar pada saat itu adalah 0,50 dolar Amerika Serikat per dolar Selandia Baru. Jadi, 1 juta dolar Selandia Baru dikonversi menjadi 500.000 dolar Amerika Serikat dengan perhitungan 1 juta dolar Selandia Baru dikali 0,50 dolar Amerika Serikat per dolar Selandia Baru dengan hasil 500.000 dolar Amerika Serikat. 1 tahun kemudian, Dearborn membayar kembali pinjaman sebesar 1 juta dolar Selandia Baru ditambah bunga 80.000 dolar Selandia Baru. Dengan bunga dihitung sebagai 8% dikali 1 juta dolar Selandia Baru. Jadi jumlah total dalam dolar Selandia Baru yang dibutuhkan oleh Dearborn adalah 1 juta ditambah 80.000 sama dengan 1.080.000 dolar Selandia Baru. Asumsikan dolar Selandia Baru naik dari 0,50% dolar Amerika Serikat menjadi 0,60 dolar Amerika Serikat pada saat pinjaman harus dilunasi. Dearborn perlu mengonversi 648.000 dolar. Untuk menghitung tingkat pembiayaan efektif, pertama-tama tentukan jumlah dalam dolar Amerika Serikat yang dibayarkan kembali melebihi jumlah yang dipinjam. Kemudian bagi dengan jumlah dolar Amerika Serikat yang dipinjam setelah mengonversi dolar Selandia Baru ke dolar Amerika Serikat. Mengingat bahwa Dearborn meminjam setara dengan 500.000 dolar Amerika Serikat dan membayar kembali sebesar 648.000 dolar Amerika Serikat untuk pinjaman, tingkat pembiayaan efektif dalam kasus ini adalah 148.000 dolar Amerika Serikat dibagi 500.000 dolar Amerika Serikat sama dengan 29,6%. Jika nilai tukar tetap konstan sepanjang masa pinjaman, maka total pembayaran pinjaman akan menjadi 540.000 dolar Amerika Serikat. Mewakili tingkat efektif 40.000 dolar Amerika Serikat dibagi 500.000 dolar Amerika Serikat, sama dengan 8%. Karena dolar Selandia Baru dihargai secara substansial dalam contoh ini, tingkat pembiayaan efektif sangat tinggi. Jika Dearborn Inc. telah mengantisipasi apresiasi substansial dolar Selandia Baru, ia tidak akan meminjam dolar Selandia Baru. Tingkat pembiayaan efektif yang dilambangkan dengan RF diperoleh sebagai berikut. Bisa dilihat pada rumus yang di bawah. Di mana jika mewakili tingkat bunga mata uang asing dan di mana S dan S+1 mewakili kurs spot mata uang asing pada masing-masing pada awal dan akhir pembiayaan, karena istilah dalam tanda kurung mencerminkan persentase perubahan kurs spot mata uang asing yang dilambangkan dengan EF, persamaan sebelumnya dapat ditulis ulang sebagai berikut. RF sama dengan 1 ditambah IF dikali 1 ditambah EF dikurangi 1. Dalam contoh ini, EF adalah persentase perubahan dolar Selandia Baru terhadap dolar Amerika Serikat dari dolar Selandia Baru dipinjam sampai hari mereka dibayar kembali oleh Dearborn. Dolar Selandia Baru dihargai dari 0,50 dolar Amerika Serikat menjadi 0,60 dolar Amerika Serikat atau sebesar 20% selama masa pinjaman. Dengan informasi ini dan tingkat bunga yang dikutip sebesar 8%, tingkat pembiayaan efektif Dearborn pada dolar Selandia Baru dapat dihitung sebagai berikut. Di mana RF sama dengan 1 ditambah IF dikali 1 ditambah EF dikurangi 1, sama dengan 1 ditambah 0,08 dikali 1 ditambah 0,20 dikurangi 1, dengan hasil 0,296 atau 29,6%. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Berikut merupakan daftar pustaka yang menjadi sumber materi yang kami sampaikan pada hari ini, yaitu berasal dari buku International Financial Management edisi yang ke-12 yang ditulis atau karya dari Jeff Madura. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat siang.